Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama YouTube Charles Production. Oke Bapak Ibu peserta PPG Fikih dimanapun Anda berada, kali ini bisa jumpa lagi bersama YouTube Charles Production. Kali ini kita akan memberikan langkah-langkah atau cara-cara tugas mandiri di modul 3, yaitu perangkat pembelajaran. Kali ini kita sajikan untuk langkah-langkahnya dan cara pembuatannya. Nanti ada file di mana nanti Bapak Ibu bisa mendownload dan mengedit menyesuaikan mata bidang kuliah PPG-nya ya Bapak Ibu. Oke, jangan lupa sebelum menonton di subscribe, like, komen, dan share di YouTube Charles Production. Selamat bertugas, selamat sukses selalu PPG Kemenak 2025. Terima kasih. Nah, sebelum Bapak Ibu mengerjakan tugas mandiri yang ada di modul pengembangan perangkat pembelajaran atau P3 ini, Bapak Ibu terlebih dahulu harus mengetahui instruksi tugasnya. Nah, di sini instruksi tugasnya adalah setelah selesai membaca dan mempelajari topik secara mandiri, Bapak Ibu membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word convert ke PDF kemudian diunggah di LMS. Adapun tugas yang diminta adalah yaitu yang pertama, peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai dengan topik 8. Kemudian sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Nah, ini Bapak Ibu tinggal memilih apakah Bapak Ibu mau membuat peta konsep atau membuat gagasan. Nah, silakan kita memilih apakah mau peta konsep atau gagasan. Kemudian di sini yang ditemukan dari topik 1 sampai dengan topik 8. Jadi secara keseluruhan dari topik 1 sampai dengan topik 8. Lalu sebutkan kurang lebih 5 gagasan. Nah, di sini ada kata kurang lebih 5 gagasan, artinya bisa lebih 5 ataupun kurang dari 5 gagasan. Dan kemudian dijelaskan dalam 1-2 alinea, bisa 1 atau 2 alinea. Nah, kemudian instruksi yang kedua, instruksi tugasnya adalah materi atau konsep apa saja yang ada dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai dengan topik 8. Nah, untuk topik 1 dan topik 8-nya kita lihat. Nah, di sini berdasarkan pedoman akademik PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 untuk modul pengembangan perangkat pembelajaran atau P3 itu totalnya ada 8 topik. Yang pertama topik 1 adalah analisis capaian pembelajaran dan pengembangan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, topik kedua pengembangan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, topik 3 pengembangan pendekatan, metode dan strategi pembelajaran. Lalu yang keempat, topik 4, pengembangan alat peraga, media, dan teknologi pembelajaran. Hingga ke topik 8 yaitu pengembangan modul project P5 atau PPRA. Nah, tentunya untuk topik 1 sampai dengan topik 8 ini, semua bidang studi sertifikasi semuanya sama. Untuk topik 1 sampai dengan topik 8 pada modul pengembangan perangkat pembelajaran atau PPP. Nah, baik, sekarang kita langsung ke contoh tugas mandirinya, yaitu tugas mandiri modul pengembangan perangkat pembelajaran atau P3. Nah, ini sudah saya buatkan untuk tugas mandirinya. Silakan Bapak Ibu lihat dan pahami baik-baik tugas mandiri yang akan saya jelaskan di sini. Nah, di sini ada tulisan nama, kemudian LPTK dan bidang studi sertifikasi. Silakan di sini Bapak Ibu tuliskan untuk nama, LPTK dan bidang sertifikasinya. Kemudian di sini ada instruksi tugasnya, yaitu instruksi tugas yang tadi saya jelaskan, yaitu yang pertama peta konsep atau gagasan apa saja yang Bapak Ibu temukan dari topik 1 sampai dengan topik 8. Kemudian sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Nah, karena di sini ada kata 1-2 alinea, maka kita harus bisa memilih apakah mau 1 atau 2 alinea yang akan kita buat. Kalau yang saya contohkan di sini saya buatkan dalam 1 alinea saja. Kemudian yang kedua, materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Bapak Ibu menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai dengan topik 8. Nah, di sini juga disebutkan untuk topik 1 sampai dengan topik 8-nya yang miskonsepsi dari masing-masing. Jadi setiap topik 1 sampai dengan topik 8, seperti itu. Nah, sekarang langsung kita ke contoh tugasnya. Untuk pertanyaan 1 atau instruksi tugas 1 yaitu peta konsep atau gagasan apa saja yang Bapak Ibu temukan dari topik 1 sampai dengan topik 8. Sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1 alinea.
Nah, karena saya di sini menjelaskan dalam satu alinea, maka saya buatkan hanya satu alinea saja. Nah, ini untuk topik satunya, yaitu analisis capaian pembelajaran, pengembangan tujuan pembelajaran. Nah, untuk topik satu ini, gagasan dalam topik ini meliputi pemetaan capaian pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, karena di sini saya mengampu bidang studi sertifikasi PAI, maka saya contohkan bidang studinya PAI. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan, misalkan SKI ya tinggal Bapak Ibu ganti aja di sini SKI, atau misalkan mata pelajaran fikih tinggal Bapak Ibu ganti aja di sini ya mata pelajaran fikih. Karena pada dasarnya untuk setiap bidang studi sertifikasi pada modul PPP ini semua topiknya itu sama, akan tetapi substansi dari mata pelajaran yang berbeda. Itu saja sebenarnya. Nah, lanjut lagi. Berdasarkan fase dan kelas untuk mengidentifikasi keterkaitan antara konten dan kompetensi, analisis kedalaman dan keluasaan CPPAI untuk memastikan tujuan pembelajaran yang realistis dan menantang, perumusan tujuan pembelajaran yang operasional, konkret, dan terukur atau SMART dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang sistematis dan progresif, dan seterusnya. Kemudian kita ke topik kedua, yaitu pengembangan materi pembelajaran. Nah, tentunya materi pembelajarannya pun saya sesuaikan dengan bidang studi sertifikasi yang saya ampu, yaitu Pendidikan Agama Islam. Nah, pengembangan materi pembelajaran PAI dapat mencakup penyusunan materi yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, menghubungkan ajaran Islam dengan isu-isu kontemporer, integrasi sumber belajar yang beragam seperti Al-Quran, hadis dan kitab-kitab klasik, media interaktif, dan sumber digital terpercaya. Pada dasarnya, semua bidang studi sertifikasi, baik itu PAI, SKI, fikih maupun yang lainnya, itu semua sama saja untuk pengembangan materi pembelajarannya. Karena di sini cakupannya adalah materi agama Islam. Kemudian kita berikutnya ke topik 3. Nah, di sini topik 3 yaitu pengembangan pendekatan, metode, dan strategi. Nah, tentunya ini juga sama, kita kaitkan dengan pendidikan agama Islam. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan bidang studi sertifikasinya masing-masing. Nah, dalam pengembangan pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran PAI dapat dipertimbangkan pendekatan saintifik dengan penekanan pada observasi, pertanyaan, eksperimen, asosiasi, dan komunikasi dalam memahami ajaran Islam. Penerapan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, role playing, debat, dan proyek untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student centered learning. Nah, ini untuk ke topik 3. Berikutnya, untuk topik 4, gagasan yang saya temukan di sini yaitu tentang pengembangan alat peraga, media, dan teknologi pembelajaran. Nah, gagasannya adalah pengembangan alat peraga, media, dan teknologi pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI dapat meliputi pemanfaatan alat peraga visual seperti infografis, peta konsep, dan gambar untuk mempermudah pemahaman konsep-konsep agama. Penggunaan media audiovisual seperti video pembelajaran, film dokumenter Islami, dan rekaman murotal Al-Quran untuk memperkaya pengalaman belajar. Integrasi teknologi digital seperti aplikasi kuis interaktif, platform pembelajaran daring, dan sumber belajar online terpercaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik pembelajaran. Nah, ini untuk topik keempat yaitu pengembangan alat peraga, media, dan teknologi pembelajaran. Kemudian untuk topik 5, pengembangan asesmen pembelajaran. Nah, gagasan yang saya temukan untuk topik 5 ini dalam bidang studi sertifikasi pendidikan agama Islam yaitu pengembangan asesmen pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam perlu mencakup penggunaan berbagai teknik asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi yang diajarkan, seperti tes tertulis, observasi, penugasan, presentasi, dan portofolio. Kemudian, pengembangan instrumen asesmen yang valid, reliable, dan adil mengukur pemahaman kognitif, keterampilan psikomotorik, misalnya dalam praktek ibadah. Nah, ini gagasan untuk pengembangan asesmen pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Silakan disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Sama saja sebenarnya, tinggal Bapak Ibu ganti saja PAI di sininya dengan fikih atau diganti dengan SKI atau mata pelajaran yang lain, seperti itu. Berikutnya di sini untuk topik 6 yaitu pengembangan evaluasi pembelajaran. Pengembangan evaluasi pembelajaran PAI dapat dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data hasil asesmen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pembelajaran.
refleksi diri guru terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Pelaksanaan evaluasi program pembelajaran secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak seperti peserta didik, guru, kepala madrasah, dan orang tua. Nah, ini gagasan yang saya temukan pada topik 6, yaitu pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian untuk topik 7-nya yaitu pengembangan modul ajar. Nah, di sini yang saya temukan untuk gagasan pada topik ke-7 yaitu pengembangan modul ajar PAI dapat mencakup penyusunan modul yang lengkap dan sistematis, memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, langkah-langkah kegiatan pembelajar yang interaktif, lembar kerja peserta didik, dan instrumen asesmen. Nah, ini adalah modul ajar untuk pendidikan agama Islam atau pengembangannya. Seperti itu. Kemudian di topik 8, pengembangan model Project P5 atau PPRA. Nah, PPRA itu atau P5 itu Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sedangkan untuk PPRA yaitu Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Karena di sini kaitannya dengan agama Islam atau keagamaan. Nah, dalam konteks PAI dapat meliputi perancangan proyek yang relevan dengan tema-tema P5 dan nilai-nilai PPRA. Seperti toleransi, gotong royong, moderasi beragama, dan kepedulian sosial. Penyusunan panduan proyek yang jelas, memuat tujuan proyek, langkah-langkah kegiatan, peran guru dan peserta didik, serta kriteria penilaian. Semuanya terintegrasi materi PAI secara kontekstual dalam setiap tahapan proyek. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk pertanyaan yang ke-1 ya, yaitu untuk pertanyaan dari instruksi yang pertama, yaitu membuat peta konsep atau gagasan. Jadi silakan Bapak Ibu pilih apakah Bapak Ibu mau membuat peta konsep ataukah mau membuat gagasan. Nah, yang saya pilih di sini adalah membuat gagasan. Kalau misalkan Bapak Ibu membuat peta konsep, ya berarti Bapak Ibu membuat seperti peta konsep, poin-poinnya saja seperti itu. Jadi jangan sampai dua-duanya Bapak Ibu buat, karena di sini ada kata atau, berarti memilih. Nah, seperti itu. Kemudian instruksi yang kedua, materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai dengan topik 8. Nah, kemudian dicari dan dijelaskan miskonsepsi dari setiap topiknya ini, topik 1, topik 2, hingga topik 8. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk tugas mandiri instruksi yang kedua, yaitu mencari dan menjelaskan miskonsepsinya. Nah, kita lihat di bawah ini. Lanjut lagi untuk yang ke bawahnya. Nah, di sini yang ditandai warna kuning sama saya, yaitu nomor 2, materi atau konsep apa saja yang miskonsepsi dari topik 1 sampai dengan topik 8. Tentunya topik 1 sampai dengan topik 8-nya Bapak Ibu jelaskan secara rinci dalam satu alinea yang saya contohkan ini apa saja dan jelaskan miskonsepsinya. Nah, di sini untuk topik 1, analisis capaian pembelajaran, pengembangan tujuan pembelajaran. Salah satu miskonsepsi yang umum adalah pemahaman yang dangkal terhadap kedalaman dan keleluasan capaian pembelajaran. Guru terkadang hanya melihat CP sebagai daftar materi yang harus diajarkan tanpa memahami secara utuh kompetensi yang diharapkan tercapai pada setiap fase. Akibatnya, tujuan pembelajaran dirumuskan bisa jadi terlalu fokus pada transfer pengetahuan faktual dan kurang memperhatikan pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau internalisasi nilai. Nah, ini adalah miskonsepsinya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk topik 2, pengembangan materi pembelajaran. Nah, di sini miskonsepsinya, penyederhanaan materi yang berlebihan seringkali menimbulkan miskonsepsi. Misalnya, dalam materi tentang takdir, penyederhanaan yang tidak tepat dapat memunculkan pemahaman fatalistik yang keliru, menghilangkan aspek ikhtiar dan tanggung jawab manusia. Selain itu, kurangnya integrasi konteks kekinian dalam materi PAI dan membuat peserta didik menganggap ajaran Islam sebagai sesuatu yang kaku dan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Nah, pada dasarnya tinggal Bapak Ibu ganti saja PAI-nya ini dengan mata pelajaran fikih, SKI atau yang lainnya, karena konteks di sini adalah konteks keagamaan Islam atau ajaran-ajaran Islam. Walaupun dengan konteks keagamaan lain juga bisa saja, tinggal Bapak Ibu ganti saja PAI-nya ini, karena untuk top modul P3 ini semuanya sama, topik 1 sampai dengan topik 8, dan instruksi tugas mandirinya pun sama, yaitu hanya 2 instruksi tugas saja. Kemudian topik 3, pengembangan pendekatan, metode dan strategi pembelajaran.
Nah, di sini untuk topik 3-nya yaitu seringkali terjadi miskonsepsi dalam memahami perbedaan mendasar antara pendekatan, metode, dan strategi. Nah, ini adalah miskonsepsinya untuk topik ketiga. Kemudian di sini topik 4-nya pengembangan alat peraga, media, dan teknologi pembelajaran. Miskonsepsi dalam topik ini sering berkisar pada anggapan bahwa penggunaan teknologi secara otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran. Padahal efektivitas media sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan bagaimana media tersebut diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk miskonsepsi pada topik 4 ini yaitu tentang alat peraga yang sekiranya dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, tentunya tidak semua. Akan tetapi harus dipahami tujuan dan manfaat media tersebut. Nah, kemudian untuk topik 5 yaitu pengembangan asesmen pembelajaran. Salah satu miskonsepsi terbesar dalam asesmen adalah hanya berfokus pada asesmen sumatif berupa tes tertulis dan mengabaikan asesmen formatif yang lebih kaya informasi tentang proses belajar peserta didik. Kemudian untuk topik ke-6 yaitu pengembangan evaluasi pembelajaran. Miskonsepsi dalam evaluasi pembelajaran sering kali muncul akibat kurangnya pemahaman tentang perbedaan antara asesmen dan evaluasi. Nah, ini miskonsepsinya, antara asesmen dan evaluasi banyak sekali yang menimbulkan perbedaan, kurangnya pemahaman ya antara asesmen dan evaluasi ini. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi atau kegiatan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Kemudian sama untuk topik 7 juga pengembangan modul ajar. Miskonsepsinya yaitu kita sesuaikan dengan bidang studi sertifikasi. Miskonsepsi dalam pengembangan modul ajar seringkali terkait dengan anggapan bahwa modul hanya kumpulan materi tertulis. Padahal modul ajar yang efektif seharusnya bersifat interaktif, memuat langkah-langkah pembelajaran yang jelas, aktivitas yang menarik, dan instrumen asesmen yang terintegrasi. Jangan sampai untuk pengembangan modul ajar ini hanya sebatas laporan, hanya sebatas dokumen, atau hanya sebatas tulisan saja. Akan tetapi inti dari pembelajaran untuk pengembangan modul ajar seperti aktivitas interaktif, kemudian langkah-langkah yang menarik dan efektif itu tidak ada dalam pengembangan modul ajar seperti itu. Nah, kemudian di sini terakhir yaitu topik ke-8, pengembangan modul Project P5 atau PPRA. Nah, dalam pengembangan modul Project P5 atau PPRA, miskonsepsi sering muncul terkait pemahaman yang dangkal tentang keterkaitan antara tema P5 atau nilai PPRA dengan materi PAI. Nah, pada dasarnya untuk PPRA dan P5 ini sama saja, tinggal kita kaitkan P5 dan PPRA ini dengan materi yang akan kita ajar, seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk instruksi tugas yang kedua, topik 1 sampai dengan topik 8 tentang miskonsepsinya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan untuk tugas mandiri pada modul P3 ini dengan materi pelajaran yang Bapak Ibu ampu di sekolahnya masing-masing. Tentunya pada dasarnya sama saja, tinggal Bapak Ibu ganti saja di sini PAI berarti diganti SKI atau fikih diganti fikih dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini adalah masih berbentuk Word. Silakan Bapak Ibu ubah menjadi PDF karena di LMS Kemenak harus diunggah berupa file PDF. Nah, caranya tinggal Bapak Ibu di sini kalau saya di sini pakai Google Doc, jadi tinggal kita klik file, kemudian download, lalu PDF, klik PDF seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini hasilnya yaitu PDF. Nah, sekarang kita cek untuk size atau ukuran filenya. Nah, kita cek di sini untuk ukuran filenya, yaitu di sini hanya sekitar berapa? Nah, ini yaitu 93 KB. Jadi hanya kecil sekali yaitu 93 KB. Tentunya bisa diupload di LMS PPG Kemenag seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan untuk tugas mandiri pengembangan perangkat pembelajaran atau PPP ini dengan bidang studi sertifikasi yang Bapak Ibu ampu di sekolahnya masing-masing. Nah, tentunya semoga video ini bermanfaat. Silakan Bapak Ibu share ke rekan-rekan yang membutuhkan. Semoga Bapak Ibu semuanya yang berproses pada PPG Daljab ini lulus dan mendapatkan TPG atau tunjangan profesi guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.